Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas M04 Dasar-Dasar Amdal akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan kami, yaitu dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap kawasan Kabupaten Bangkalan Madura. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Salsabian Christina, lalu ada Titan Abdul Aziz, Muhammad Awi, Teresia Lasma, dan Amalia Ayu Utami. Selanjutnya yaitu proyek yang pertama yang meliputi kerangka acuan atau tumpukan. Pada bagian ini kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pertama, latar belakang. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, yang mana jembatan ini menghubungkan antara Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, Indonesia. Jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini memiliki panjang sebesar 5.438 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter. Jembatan ini menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jalan jembatan menghubung, dan jembatan utama. Pembangunan jembatan Suramadu mengakibatkan dampak merugikan masyarakat sekitar seperti penurunan pendapatan karena berkurangnya populasi ikan dan kerang di daerah perairan sekitar jembatan, dan dampak menguntungkan seperti pembangunan industri dan pengembangan objek wisata. Dalam pengembangannya, pembangunan jembatan Suramadu terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap prakonstruksi, yang kedua tahap konstruksi, dan yang ketiga tahap pasca konstruksi. Kemudian tujuan rencana kegiatan. Yang pertama adalah menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Yang kedua membuka wilayah Madura menjadi lebih aksesibel. Dan yang ketiga adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian pelaksana studi. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan suatu kajian ilmiah tentang penanganan lingkungan dan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Dalam pembuatan dokumen AMDAL ini harus dibuat khusus oleh konsultan yang telah memiliki izin atau yang sudah memiliki sertifikasi pembuatan dokumen AMDAL. Pada pembangunan jembatan Suramadu, konsultan diuji dan dipilih langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Pada pelingkupan terdiri atas deskripsi rencana usaha. Yang pertama ada tahap prakonstruksi. Prakonstruksi adalah survei lokasi dan melihat kelayakan wilayah tersebut apakah cocok digunakan untuk pembangunan jembatan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan permohonan izin kepada masyarakat setempat, khususnya tempat tinggal mereka yang akan terdampak langsung oleh jembatan tersebut. Setelah itu dilakukan sosialisasi dan menghubungi masyarakat terkait biaya pembebasan lahan. Setelah didapatkan kesepakatan, dilanjutkan dengan memperkirakan upah untuk pekerja pembangunan jembatan. Selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Langkah awal yang dilakukan yaitu pembersihan ranjau oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena Selat Madura merupakan medan perang pada saat Perang Dunia Kedua. Pada proyek pembangunan jembatan Suramadu, digunakan metode konstruksi cable stay. Jembatan cable stay merupakan jembatan dengan struktur yang mempunyai sediat kabel lurus dan memikul elemen horizontal, misalnya balok atau rangka batang. Metode cable stay terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada pekerjaan platform, dilanjut dengan pekerjaan bore fill, kemudian fill cap, dilanjut dengan pilon, kemudian pelaksanaan pekerjaan struktur atas. Kemudian pada tahap pasca konstruksi, kegiatan tersebut meliputi pembersihan bahan material bangunan jembatan yang ada dilakukan sekitar dan melakukan pembayaran upah para pekerja yang dilakukan setelah pendirian jembatan Suramadu. Setelah diyakini telah aman, maka dilakukan peresmian jembatan Suramadu oleh Presiden Republik Indonesia sebagai jembatan terpanjang yang ada di Indonesia pada saat zaman peresmiannya. Selanjutnya yaitu ada rona lingkungan awal. Rona lingkungan awal merupakan kondisi awal wilayah tersebut. Ada sosial ekonomi, kondisi perekonomian khususnya pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan sebelum adanya jembatan Suramadu menunjukkan angka yang positif. Setiap tahun terjadi peningkatan sebesar 5-6%. Kondisi perekonomian nelayan baik yang tinggal di daerah pesisir Madura ataupun Surabaya pada awalnya masih dapat dikatakan normal. Hal tersebut ditandai dengan masih aktifnya nelayan untuk melaut karena sumber daya perikanan yang masih melimpah sebelum adanya proyek pembangunan jembatan. Melimpahnya sumber perikanan merupakan faktor penunjang utama terciptanya kesejahteraan masyarakat bagi nelayan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel merupakan pendapatan daerah dari tahun 2002 sampai 2009. Selanjutnya yaitu ada zona lingkungan awal pada aspek sosial budaya. Sebelum adanya jembatan Suramadu, keadaan sosial budaya masyarakat, khususnya di sisi Madura, sangatlah primitif. Hal ini disebabkan sulitnya akses transportasi untuk menuju kota besar, seperti Surabaya. Sedangkan transportasi itu sendiri merupakan urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya bagi masyarakat. Adanya kesulitan transportasi tersebut menyebabkan masyarakat Madura tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman karena jauhnya akses menuju kota metropolitan yang pada saat itu hanya mengandalkan kapal feri di pelabuhan Ujung Kamak. Sedangkan masyarakat Madura terbiasa dengan budaya pulang kampung, dan itu jika menggunakan kapal feri tentunya akan
sangat tidak baik karena kapasitasnya berlebihan. Selain itu, sebelum adanya jembatan ini, masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, adalah hampir tidak pernah mengalami kasus negatif atau peredaran narkoba, karena mereka sangat menjunjung nilai budaya dan agamanya. Selanjutnya, ada pelibatan masyarakat. Pada awal pembangunan sampai pasca pembangunan jembatan Suramadu, masyarakat banyak terkena dampak seperti penurunan penangkapan bagi nelayan karena belum kembalinya populasi ikan akibat pembangunan jembatan. Lalu penurunan jumlah penumpang kapal feri juga terjadi. Tetapi dampak tersebut tidak terjadi berkepanjangan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya income pendapatan per kapita di Bangkalan. Pembangunan jembatan Suramadu memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dari segi pendidikan yang ditandai dengan munculnya 2 sekolah negeri baru yaitu SMK dan SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya usaha untuk membangun SDM yang berkualitas. Dampak positif lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah di desa Sukolilo mendapatkan training, workshop, dan sosialisasi khususnya kepada nelayan dalam rangka membangun SDM berkualitas yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Selanjutnya, hasil pelibatan masyarakat dilihat dari sosial ekonomi. Yang pertama, ada perubahan pendapatan. Pada tahap prakonstruksi, adanya jual beli lahan dengan pemerintah dan masyarakat merasa cukup dirugikan. Kemudian pada tahap konstruksi, penurunan pendapatan bagi para nelayan karena ikan melakukan migrasi. Kemudian ketiga, pasca konstruksi, peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang berjualan di sekitar akses masuk jembatan, tetapi penurunan bagi jasa kapal feri. Selanjutnya itu ada kesempatan kerja dan peluang usaha. Pada tahap konstruksi, perekrutan buruh untuk membantu dalam pengangkutan material transportasi dan buruh bangunan. Kemudian pada tahap pasca konstruksi, masyarakat sekitar dapat membuka usaha berjualan di sekitar pintu masuk jembatan, sehingga dapat menambah income bagi penduduk setempat. Hasil pelibatan masyarakat pada bidang sosial budaya. Yang pertama, sikap masyarakat terhadap proyek. Pada prakonstruksi, masyarakat masih sangat bersikap menurut budaya dan agamanya, sehingga jarang terjadi masalah negatif dan juga masyarakat masih menggunakan teknologi tradisional. Pada pasca konstruksi, dengan masuknya budaya baru, banyak remaja tidak bisa menyaringnya sehingga terjadi tawuran dan banyak hal negatif yang terjadi. Kemudian ketenangan masyarakat. Pada tahap konstruksi tentunya terjadi kebisingan dan menimbulkan ketidaknyamanan karena alat berat pembangunan jembatan. Kemudian pada tahap pasca konstruksi semakin ramai mobil dan motor yang melintas wilayah tersebut. Dampak penting hipotetik dalam perhitungan dampak pada tahap operasi kegiatan pembangunan jembatan Suramadu yang menjadi sumber dampak adalah seluruh komponen kegiatan operasional yang meliputi tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Adapun dampak hipotetik yang diperkirakan akan terjadi yang meliputi komponen geofisik, komponen sosial ekonomi, dan komponen sosial budaya. Pada komponen geofisik meliputi kualitas air laut, biota akuatik, kualitas udara bersih, sedangkan pada komponen sosial ekonomi meliputi perubahan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Setelah pada komponen sosial budaya yang meliputi sikap masyarakat terhadap proyek. Setelah diketahui dampak hipotetik yang ditimbulkan, maka diperoleh dampak penting yang harus diprioritaskan kelangsungannya berdasarkan klasifikasi dan prioritasnya yang meliputi perubahan sosial ekonomi masyarakat dan pembenahan kualitas air dan udara bersih. Selanjutnya ada wilayah studi dan batas waktu kajian. Pada wilayah studi terdapat batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi. Yang pertama, batas proyek. Batas proyek adalah ruang di mana rencana kegiatan pembangunan jembatan Suramadu berjalan, yaitu pada sisi Kabupaten Bangkalan Madura yang meliputi Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan pada sisi Surabaya meliputi Kecamatan Kenjeran, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Proyek pembangunan jembatan Suramadu membutuhkan panjang jembatan sebesar 5.438 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter. Yang kedua, batas ekologi. Batas ekologi dari pembangunan jembatan Suramadu adalah batas yang masih dipengaruhi persebaran dampak melalui air, udara, dan tanah. Persebaran pencemaran lingkungan adalah wilayah permukiman di sekitar wilayah proyek pembangunan jembatan Suramadu, yakni untuk sisi Kabupaten Bangkalan Madura meliputi Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dan untuk sisi Surabaya meliputi Kecamatan Kenjeran, Kabupaten Surabaya. Yang ketiga, batas sosial. Batasan sosial merupakan ruang di sekitar wilayah rencana proyek yang terdapat berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai yang sudah ada dan diperkirakan akan mengalami perubahan dinamika sosial akibat dari berlangsungnya proyek pembangunan jembatan Suramadu. Kemungkinan yang akan terkena dampak perubahan dinamika sosial ini adalah masyarakat sekitar yang berdomisili di wilayah proyek, yaitu pada sisi Kabupaten Bangkalan Madura yang meliputi Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dan pada sisi Surabaya meliputi Kecamatan Kenjeran dan Kabupaten Surabaya. Dan terakhir, batas administrasi. Batas administrasi rencana kegiatan pembangunan
jembatan Suramadu adalah sebagai berikut. Untuk sisi Bangkalan Madura terdapat pada Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sisi Surabaya pada Kecamatan Kinciran, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Batas waktu kajian. Batas waktu kajian kegiatan AMDAL pembangunan jembatan Suramadu berkisar selama 6 tahun. Mulai dari kegiatan persiapan pembangunan, pengumpulan, analisis data, analisis dan perumusan dampak hingga penyelesaian dan pengumpulan laporan data hasil pembangunan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dan analisis data. Studi ini diawali dengan mencari dan mengumpulkan data terlebih dahulu, di mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dari hasil laporan penelitian yang kemudian dianalisis resikonya terhadap lingkungan. Data yang diambil meliputi data kualitas atau baku mutu udara dan juga air yang telah ditetapkan, serta data lain yang berkaitan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi yang ada dengan parameter lingkungan, sehingga dapat diketahui tingkat resikonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perakiraan dampak, di mana metode tersebut menggunakan metode matriks Leopold yang berfungsi untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif menurut Munawir 2016. Matriks Leopold ini merupakan interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan. Bisa dilihat hasilnya pada tahap perakiraan dampak besar pada jembatan Suramadu, di mana yang berdampak itu akan ditandai dengan tanda silang, dan untuk tahap prakonstruksi dan pasca konstruksi yang terdapat banyak angka bisa dilihat keterangannya di bawahnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang berdampak dan ditandai, itu diketahui dan dibuat seperti angka yang telah tersedia di tabel berikutnya, di mana setiap kotak yang berdampak itu ada garis diagonalnya, sehingga setiap kotak terbagi menjadi 2 untuk mengetahui dan menunjukkan tingkat dan jenis dampaknya apa positif atau negatif. Di mana kisarannya jika dampaknya positif itu berkisar antara +1 sampai +10, jika dampaknya negatif berkisar antara -1 sampai -10. Pada tabel kotak tersebut dibagi menjadi 2, di mana di atas diagonal itu menunjukkan seberapa besar dampaknya dan di bawah diagonal menunjukkan seberapa penting dampak tersebut. Lalu setelah diketahui, kita masukkan ke dalam skala besaran dampak dan skala pentingnya dampak, kita cocokkan, lalu akan ditemukan hasilnya. Namun pada matriks Leopold yang didapatkan jembatan Suramadu ini kurang bisa diinterpretasikan hanya dengan matriks Leopold saja, karena tidak diketahui simbolnya apakah itu positif atau negatif, sehingga pembaca kurang mengerti jika hanya dilihat dari matriks Leopoldnya saja. Baik, di sini setelah kita mendapat matriks Leopoldnya, dianalisis melalui analisis hasil perakiraan dampak, di mana pertama itu tahap kegiatan prakonstruksi, berdasarkan porsi nilainya itu menyumbang dampak sebesar 40-80%, di mana pada tahap prakonstruksi ini lebih banyak mendatangkan dampak positif ya, seperti masih kentalnya budaya masyarakat Madura, terutama di daerah Kabupaten Bangkalan, sehingga itu menyebabkan masyarakat masih jauh dari kasus-kasus kejahatan seperti perampok dan lain-lain. Dan yang kedua, adanya tahap kegiatan konstruksi, di mana menyumbang dampak 40-80% dan kebanyakan itu dampak negatif. Dampak negatif itu muncul karena ada kegiatan mobilisasi alat dan bahan material alat bangunan jembatan Suramadu, sehingga itu menimbulkan perubahan pada lingkungan sekitar, seperti perubahan kualitas air laut, penurunan kualitas udara bersih, dan pendapatan nelayan yang semakin berkurang karena ikan menjauhi area dekat jembatan Suramadu dan bermigrasi ke tempat yang lebih tenang. Dan pada tahap yang ketiga itu pasca konstruksi, di mana menunjukkan dampak sebesar 60-90%, di mana tahap kegiatannya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya itu adanya peningkatan pendapatan masyarakat di daerah jembatan tersebut karena terciptanya aktivitas ekonomi sekitar jalan akses menuju jembatan Suramadu, seperti adanya yang berjualan atau berbisnis. Selanjutnya juga ada dampak negatif, seperti karena dibangunnya jembatan Suramadu ini banyak orang-orang luar yang masuk ke daerah Suramadu membawa hal-hal yang negatif, sehingga sering terjadi kasus kejahatan di daerah pelosok Kabupaten Bangkalan, sehingga banyak kasus perampokan, juga adanya pembunuhan atau begal, dan pengedaran narkoba. Lalu juga bisa terganggunya ketenangan masyarakat karena adanya banyak kendaraan transportasi yang melintasi daerah akses menuju jembatan Suramadu, seperti Kecamatan Burnek dan Kabupaten Bangkalan yang berada di Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi, di mana metode AMDAL ini terdiri atas 4 kelompok, yaitu metode checklist, metode matrix, metode network atau flowchart, dan metode sistem diagram energi. Pada pembangunan jembatan Suramadu ini menggunakan matriks Leopold, yaitu matriks yang telah didapatkan tadi melalui metode perakiraan dampak.
Selain itu juga adanya metode checklist yang terdapat pada identifikasi dampak penting. Faktor adanya komponen metode evaluasi antara lain yang pertama kemampuan teknis dan objektivitas dari penilaian. Maksudnya yaitu apakah penilai tersebut memiliki sertifikat AMDAL atau keahlian khusus atau sifatnya profesional. Dan yang kedua keterlibatan masyarakat, itu diperkirakan apa adanya dilibatkannya LSM lokal atau lembaga swadaya masyarakat lokal. Dan yang ketiga keberhasilan implementasi AMDAL di daerah, di mana keberhasilan itu harus memenuhi persyaratan seperti memenuhi dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang ada, juga melakukan implementasi AMDAL secara profesional, transparan, dan terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kedua, yaitu identifikasi dampak penting, evaluasi, dan isu utama. Baik, di sini identifikasi dampak penting, di mana ada 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen biogeofisik, di mana dampak tersebut dialami pada saat tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi. Yang pertama, perubahan bentuk lahan. Perubahan bentuk lahan pada saat tahap konstruksi itu adanya kegiatan pembukaan lahan untuk jalur transportasi sehingga memudahkan akses menuju jembatan Suramadu. Dan penurunan kualitas air laut ini dampaknya pada saat tahap konstruksi, di mana karena adanya masuknya material bahan bangunan ke dalam laut menyebabkan air tersebut keruh dan terganggunya kelangsungan hidup biota air di bawah jembatan Suramadu. Dengan demikian, maka ekosistem dari biota laut itu akan bermigrasi ke wilayah perairan yang lebih aman dan tenang. Juga adanya saat tahap pasca konstruksi, di mana ada akumulasi dari pembuangan bahan material bangunan yang tidak disengaja, itu menyebabkan kualitas air itu akan semakin menurun atau memburuk. Dan yang ketiga, dari komponen biogeofisik ini ada penurunan kualitas udara bersih pada saat konstruksi itu adanya pencemaran udara dari bahan material bangunan dan kegiatan transportasi di area proyek pembangunan. Dan juga di tahap pasca konstruksi, di mana dampaknya itu adanya peningkatan transportasi di Kabupaten Bangkalan berpotensi itu akan meningkatnya pula kadar emisi karbon, sehingga dapat menimbulkan pencemaran udara. Selanjutnya, ada identifikasi dampak penting pada komponen sosial ekonomi. Yang pertama, ada perubahan pendapatan masyarakat yang terjadi pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan pasca konstruksi. Pada tahap prakonstruksi, adanya jual beli lahan milik masyarakat oleh pemerintah dengan harga yang tidak terlalu sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Pada tahap konstruksi, terdapat dampak negatif, yakni para nelayan mengalami penurunan pendapatan. Namun, terdapat pula dampak positifnya, yakni terdapat peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima di sekitar jalan akses menuju jembatan Suramadu. Yang kedua, ada kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terjadi pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Pada tahap konstruksi, perekrutan buruh untuk membantu dalam pengangkutan material, transportasi, dan buruh bangunan. Sedangkan pada tahap pasca konstruksi, masyarakat sekitar mendapatkan lahan untuk membuka usaha seperti berjualan di sekitar jalanan akses menuju jembatan Suramadu. Selanjutnya, ada identifikasi dampak penting pada komponen sosial budaya. Yang pertama, ada sikap masyarakat terhadap proyek yang terjadi pada tahap prakonstruksi dan pasca konstruksi. Pada tahap prakonstruksi, masyarakat Madura masih sering menggunakan teknologi yang tradisional dalam melakukan aktivitasnya. Pada tahap pasca konstruksi, mulai masuknya budaya luar Madura yang tidak dapat disaring oleh masyarakat di sana, sehingga menyebabkan kasus mengenai perampokan dan pembegalan pun meningkat. Lalu yang kedua, ada ketenangan masyarakat yang terjadi pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Pada tahap konstruksi, warga merasa tidak nyaman karena suara bising yang berada pada proyek tersebut. Sedangkan pada tahap pasca konstruksi, warga tetap merasa tidak nyaman karena kebisingan yang berasal dari kendaraan bermotor yang lewat. Lalu ada evaluasi dari komponen biogeofisik. Yang pertama ada perubahan bentuk lahan. Awalnya akses jalan menuju Suramadu adalah lahan bercocok tanam milik masyarakat. Namun lahan tersebut terpaksa dijual untuk proyek ini. Lalu ada penurunan kualitas air laut yang disebabkan oleh masuknya material bangunan secara tidak sengaja di sekitar proyek pembangunan jembatan Suramadu. Lalu ada kehidupan biota akuatik. Menurunnya kualitas air laut menyebabkan para biota bermigrasi ke wilayah perairan yang lebih baik dan tenang. Lalu ada penurunan kualitas udara bersih. Setelah proyek selesai, semakin banyak kendaraan bermotor yang melewati Suramadu yang menyebabkan polusi udara meningkat. Lalu
ada evaluasi dari komponen sosial ekonomi. Yang pertama ada pendapatan masyarakat. Para nelayan dirugikan atas pembangunan proyek Suramadu ini. Dampak tersebut ditunjukkan dengan menurunnya hasil penangkapan nelayan karena banyaknya populasi ikan maupun kerang yang bermigrasi ke wilayah yang lebih jauh. Selain itu, penurunan hasil panen petani pun terjadi karena banyaknya lahan pertanian yang digunakan untuk pengembangan jembatan Suramadu. Pasca pembangunan Suramadu, terjadi pula bangkrutnya MPU yang biasanya digunakan oleh masyarakat lokal untuk menuju ke Pelabuhan Kamal, di mana terjadinya penurunan jumlah penumpang kapal feri secara drastis. Sedangkan dampak positifnya adalah jembatan Suramadu menyebabkan income per kapita rata-rata per tahun di Bangkalan bertambah sebanyak 93,63%. Hal ini disebabkan semakin lancarnya transportasi yang juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua ada peluang berusaha dan kesempatan bekerja. Proyek pembangunan jembatan Suramadu berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Hal tersebut ditunjukkan pada tahap kegiatan prakonstruksi dan konstruksi, di mana adanya pelibatan tenaga kerja yang diambil sebagian dari masyarakat lokal untuk mengangkut material bangunan misalnya. Pasca operasi pembangunan jembatan Suramadu, terjadi pertumbuhan aktivitas perekonomian di sekitar wilayah karena adanya pedagang kaki lima. Lalu ada evaluasi dari komponen sosial budaya. Yang pertama ada sikap masyarakat terhadap proyek. Sikap tersebut diawali dengan kurang setuju, namun terjadi perubahan sikap warga karena adanya pendekatan yaitu sosialisasi. Akhirnya warga masyarakat sekitar sepakat dengan adanya pembangunan jembatan Suramadu. Perubahan sikap terjadi di mana pada saat prakonstruksi masyarakat masih bisa mempertahankan sifat kebudayaannya sehingga jarang sekali terjadi hal-hal yang berbau kejahatan. Namun pada pasca konstruksi mengakibatkan masuknya budaya luar Pulau Madura yang tidak dapat disaring oleh masyarakat di sana, terutama kalangan remaja. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya timbul kasus mengenai perampokan yang disertai dengan pembunuhan atau pembegalan dan pengedaran narkoba. Lalu ada ketenangan masyarakat. Sebelum adanya proyek pembangunan jembatan Suramadu, kondisi ketenangan masyarakat pada awalnya adalah aman dan tentram. Namun ketika adanya pembangunan jembatan Suramadu seperti suara bising dari alat bangunan dan suara kendaraan setelah pasca konstruksi akan merubah ketenangan hidup yang diperoleh masyarakat. Lalu ada isu utama dari jembatan Suramadu. Yang pertama ada persepsi masyarakat. Menurut Effendi dan Hendarto pada tahun 2018, persepsi masyarakat tentang pembangunan Suramadu dalam industri pariwisata dekat dengan kemaksiatan masih belum terhapus sehingga belum mendapat dukungan dari tokoh masyarakat akibat beberapa tempat wisata berjalan sendiri tanpa panduan. Beberapa persepsi masyarakat menilai bahwa rencana pembangunan jembatan Suramadu sudah aspiratif, sedangkan sebagian lainnya menilai kurang aspiratif. Lalu yang kedua ada bising dan getaran. Menurut Heru dan Rajis pada tahun 2018, pembangunan jembatan Suramadu meningkatkan aktivitas laju lalu lintas yang tinggi dari transportasi dan dapat memberikan dampak pada kenyamanan dan ketenangan warga yang ada di sekitar lokasi tersebut dari waktu sebelum pembangunan jembatan tersebut. Lalu ada perubahan kadar udara. Sejak saat konstruksi pembangunan jembatan Suramadu, wilayah yang berada di sekitar proyek pembangunan menjadi tercemar. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya alat transportasi yang melintasi wilayah Kabupaten Bangkalan. Lalu ada perubahan kadar air, masuknya material bangunan ke dalam air secara tidak sengaja pada saat pembangunan menyebabkan tercemarnya air laut di sekitarnya yang berdampak pada turunnya kualitas air laut. Lalu ada limbah padat dan cair. Banyaknya limbah padat cair yang dihasilkan dari proyek tersebut saat pembangunan seperti semen, sampah bekas konsumsi para tukang, puntung rokok, dan sebagainya akan mengakibatkan tercemarnya perairan laut di sekitar proyek tersebut. Karena secara tidak sengaja, banyak limbah padat cair yang masuk ke laut saat pembangunan berlangsung. Lalu ada perilaku sosial, ekonomi, dan budaya. Pembangunan jembatan Suramadu mengakibatkan kerugian nelayan karena banyaknya biota laut yang bermigrasi akibat rusaknya ekosistem perairan karena pencemaran limbah proyek. Namun, income per kapita rata-rata per tahun di Kabupaten Bangkalan bertambah sebanyak 93,63%. Selain itu, proyek pembangunan jembatan Suramadu berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran. Terlihat dari banyaknya PKL di sekitar daerah tersebut. Kebudayaan pun berubah. Semenjak proyek ini selesai, tingkat kejahatan meningkat seperti pembegalan. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun tugas ini.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.